Perkenalkan, nama saya Selimi Fendenar. Saat ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dengan judul mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, dan melakukan pengelolaan peluang pasar. Dengan dosen pengajar Insinyur Chris Homboka, MT IPM. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis, di mana mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis adalah proses analisis untuk menemukan dan mengevaluasi kesempatan bisnis yang potensial. Langkah-langkahnya, di mana dalam mengidentifikasi peluang bisnis ada menganalisis kebutuhan pasar. Nah, identifikasi ini kebutuhan dan keinginan pasar yang kita belum terpenuhi. Kemudian ada tren dan perkembangan industri, di mana amati tren dan perkembangan industri yang sedang berlangsung. Yang ketiga, inovasi dan teknologi, di mana kita mencari peluang bisnis yang terkait inovasi dan teknologi baru. Kemudian ada kebutuhan masyarakat. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Pada menilai peluang bisnis, ada juga caranya di antara yaitu analisis SWOT, di mana kita melakukan analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Kemudian ada analisis pasar, dengan melakukan analisis pasar untuk menilai ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan kompetisi. Ada juga analisis keuangan, di mana kita melakukan analisis keuangan untuk menilai potensi keuntungan dan biaya yang terkait dengan bisnis. Dan yang terakhir ada analisis resiko, yaitu melakukan analisis resiko untuk menilai potensi resiko yang terkait dengan bisnis. Kemudian ada penelitian di lapangan, di mana penelitian di lapangan dalam wirausaha adalah proses pengumpulan data dan informasi langsung dari lapangan untuk memahami kebutuhan pasar, perilaku konsumen, dan kondisi industri. Di mana tujuan penelitian di lapangan adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dari penelitian lapangan adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar, menganalisis perilaku konsumen, dan mengumpulkan data industri. Metode penelitian di lapangan itu seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Dampak dari penelitian di lapangan yaitu meningkatkan kesadaran pasar, mengembangkan strategi bisnis, meningkatkan kualitas produksi atau jasa, dan mengukur resiko. Selanjutnya ada ide bisnis, di mana ide bisnis adalah konsep atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai dan mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. Ide bisnis biasanya lahir dari pengamatan terhadap kebutuhan pasar, tren industri, atau inovasi teknologi, di mana karakter ide bisnis itu meliputi inovatif. Ide bisnis yang baik harus memiliki unsur inovasi, baik itu produk, jasa, atau model bisnis. Kemudian, unik. Kebiasaan bisnis harus memiliki keunikan yang membedakannya dari bisnis lain. Yang ketiga ada relevan, di mana ide bisnis harus relevan dengan kebutuhan pasar, tren, dan industri. Dan yang keempat, menguntungkan. Ide bisnis harus memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama ada pengamatan, di mana kita mengamati kebutuhan pasar dan tren industri. Yang kedua ada pengalaman, yaitu menggunakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain sebagai inspirasi. Yang ketiga ada riset, di mana melakukan riset pasar dan industri untuk menemukan ide bisnis. Yang keempat ada inovasi, yang dimana kita menggunakan inovasi teknologi atau produk sebagai inspirasi. Nah, contoh ide bisnis diantaranya ada jasa pengiriman, kafe online, aplikasi pendidikan, dan toko online. Dengan memiliki ide bisnis yang baik, kita dapat memulai dan mengembangkan sebuah usaha yang sukses. Membangun ide bisnis itu sangat penting, karena yang pertama, dapat membantu dan menentukan arah bisnis kita. Dalam mengidentifikasi tujuan dan mengembangkan strategi, itu dapat membantu kita mengidentifikasi tujuan dan visi bisnis,
juga mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Kemudian, ada meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Nah, hal tersebut meliputi mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, di mana dapat membantu kita mengurangi resiko kegagalan bisnis dan meningkatkan keuntungan yang meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Kemudian ada mengembangkan produk atau jasa yang berkualitas. Hal tersebut meliputi mengidentifikasi produk dan jasa yang sesuai dan meningkatkan kualitas, di mana hal tersebut dapat membantu kita mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk atau jasa. Kemudian dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dan memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, meningkatkan motivasi dan fokus. Hal tersebut meliputi meningkatkan motivasi dan meningkatkan fokus yang dapat membantu kita untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme kita dalam menjalankan bisnis. Kemudian dapat membantu kita agar tetap fokus pada tujuan dan visi bisnis kita. Dengan membangun ide bisnis yang solid, kita dapat mencapai atau menciptakan kesuksesan dalam menjalankan bisnis dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada menyaring ide bisnis identifikasi, di mana menyaring ide bisnis identifikasi adalah proses mengevaluasi dan memilih ide bisnis yang paling potensial dan layak untuk dijalankan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa ide bisnis yang kita pilih memiliki potensi kesuksesan yang tinggi dan sesuai